Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 18 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ezra pasal 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Apa yang dapat dilakukan Zerubabel dan Yesua tanpa para nabi Allah? Mereka menjalankan nasihat para nabi dan didorong oleh kata-kata para nabi Allah tersebut. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan pembangunan kembali Ka'bah. Anak-anak, hanya ada 450 orang anggota gereja di Australia ketika Ellen G. White, utusan Allah, tiba di sana untuk membantu pekerjaan Tuhan. Setelah melihat bahwa pekerjaan percetakan berhasil dengan baik, Ellen G. White mendesak anggota gereja untuk membangun sekolah. 2 unit rumah yang cukup luas di pinggiran kota Melbourne disewa dan 24 orang muda mendaftar di sekolah tersebut. Tetapi Ellen tetap menyarankan untuk mencari tanah di daerah pedesaan jauh dari pengaruh kehidupan kota. Jadi anggota-anggota jemaat di sana terus mencari dan akhirnya mereka menemukan tanah seluas 1.500 akre atau sekitar 70 mil sebelah utara kota Sydney yang dibeli dengan harga $4.500. Harga tersebut cukup murah, tetapi banyak yang mengatakan bahwa tanah itu tidak subur. Mereka bertanya kepada para ahli dari pemerintah dan para ahli ini mengatakan bahwa tanah tersebut memang tak berharga. Tanah itu tak dapat dijadikan tempat hidup tikus semak. Pada tanggal 24 Mei tahun 1894, Ellen G. White mengunjungi tempat tersebut. Ketika menjelajahi tanah itu, tampaknya ia mencari sesuatu. Segera mereka menuju tempat di mana tanahnya sudah dibersihkan dan mereka menemukan sebidang tanah yang beralur dengan kedalaman 9 inci dan 6 kaki panjangnya. Ellen G. White berkata kepada pendeta Starr yang bersama-sama dengan dia, "Tempat itulah yang saya lihat dalam khayal saya." Dan saya mendengar seseorang berkata, "Tanah ini tidak baik dan tanahnya tidak subur." Tetapi seseorang yang sering memberi nasihat ada di sana juga. Ia berkata, "Saksi palsu telah dilahirkan dari tanah ini." Kemudian ia menggambarkan tentang tanah itu dan mengatakan bahwa bila tanah itu diolah dengan baik, akan menghasilkan buah dan sayuran dengan limpahnya. Tanah itu kemudian dibeli. Sekolah tersebut akhirnya didirikan di daerah pedesaan dan para lulusannya telah dikirim ke Kepulauan Pasifik, India, Burma, Cina, dan seluruh negara di timur jauh. Saya, penulis buku ini, bersekolah di sana selama 6 tahun. Saya memakan jeruk, anggur, apel, sayuran, dan jagung yang tumbuh di tanah itu. Saya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah karena telah mengirimkan nabinya bagi umat-umat Advent untuk membangun pekerjaan Tuhan di Amerika Utara, Australia, Eropa, dan di seluruh dunia. Anak-anak,
Apakah Anda juga bersyukur karena Allah telah mengirim utusannya? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengirimkan utusan Tuhan untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.